Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah dari Universitas YRC, jurusan Akuntansi semester 3. Di video kali ini atau topik ke-14, saya akan melanjutkan penyembuhan uji asumsi klasik. Nah, sebelumnya kan saya sudah melakukan penyembuhan uji asumsi klasik pada data autokorelasi dan penyembuhan data pada uji hetero. Nah, selanjutnya penyembuhan data pada uji multikolonaritas atau data teridentifikasi multikolonaritas. Uji multikolonaritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau VIF pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengujian adanya multikolonaritas yaitu sebagai berikut. Jika nilai toleransinya kurang dari 0,1 atau VIF-nya lebih besar dari 10, maka terjadi multikolonaritas. Sebaliknya, jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,1 atau VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonaritas. Faktor yang mengidentifikasikan gejala multikolonaritas dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana dapat menunjukkan kolerasi linear yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya, nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Nah, solusi alternatif untuk mengatasi gejala multikolonaritas dalam model regresi itu ada 4. Yang pertama, melakukan alternatif uji lain, yaitu seperti uji korelasi. Yang kedua, melakukan transformasi data seperti LN, log, lat, dan lain-lain. Yang ketiga, mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Yang keempat, melakukan outlier terhadap data ekstrim atau jika diperlukan maka boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Nah, yang terakhir, penyembuhan data pada uji normalitas atau data tidak terdistribusi normal. Nah, faktor-faktor yang mengidentifikasikan data tidak normal itu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat data ekstrim, yaitu data yang melebihi nilai maksimum atau ambang batas. Kedua, terdapat data yang bertumpuk. Ketiga, nilai mendekati 0. Nah, di sini ada jenis-jenis grafik histogram transformasi data yang tidak normal. Di sini ada condong ke kiri, kemudian grafiknya lancip ke kiri, condong ke bawah sebelah kiri, kemudian tumpul ke sebelah kanan, kemudian lancip ke sebelah kanan, dan condong ke bawah kanan bawah. Condong ke kanan bawah. Nah, solusi alternatif untuk mengatasi gejala data yang tidak normal dalam model regresi atau penyembuhan data ini tuh menggunakan transformasi data. Jadi, banyaknya dari grafik ini tuh mempunyai transformasi data yang berbeda. Jadi, kita memasukkan datanya itu sesuai bentuk grafik histogram. Nah, cukup rumit untuk melakukan uji penyembuhan normalitas ini. Nah, maka di sini saya hanya akan melakukan penyembuhan data pada uji multikolonaritasnya aja. Jadi, langsung aja saya buka aplikasi SPSS. Jadi, yang pertama itu kita harus memastikan terlebih dahulu ada atau tidaknya gejala multikol, yaitu dengan cara kita klik analyze, kemudian regression linear. Kita masukin variabel income atau Y ke dependent, kemudian independent kita masukin X1, X2, X3, dan X4. Nah, sudah seperti ini, kita klik statistik. Kita beri centang di estimates, model fit, dan collinearity diagnostic. Continue, oke. Nah, di sini sudah keluar hasil outputnya. Kita lihat di tabel coefficient. Nah, saya tunjukkan kriterianya terlebih dahulu lagi. Nah, jadi di sini kan tadi nilai toleransinya itu kurang dari 0,1 atau VIF lebih besar dari 10 itu terjadi multikolonaritas dan sebaliknya ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini itu dia itu yang untuk nilai VIF-nya itu ada yang melebihi dari angka 10 nih di variabel X3. Nah, tadi kan untuk penyembuhan itu ada beberapa ya. Di sini saya hanya akan menggunakan penyembuhan yang mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Nah, berkorelasi tinggi itu
jika dia itu nilai VIF-nya itu lebih besar dari 10 dan tolerance value-nya itu kurang dari 0,1. Nah, ini kan nilai VIF-nya itu lebih besar dari 10 ya. Nah, maka kita harus mengeluarkan variabel experience ini yang X3 ini. Jadi, kita melakukan pengujian ulang. Jadi, kita balik lagi, kita uji lagi, analyze regression linear. Nah, tadi kan seperti ini, independennya ada 4. Nah, ini kita keluarin, kita balikin. Nah, sudah seperti ini, kita langsung klik OK. Nah, kita lihat. Nah, di sini kan sudah tidak ada yang melebihi angka 10. Ya kan? Nilai VIF-nya. Dan juga nilai toleransinya ini, dia itu semuanya melebihi dari 0,1. Baik itu variabel X1, dia sebesar 0,577 melebihi 0,1, kemudian variabel X2 itu 0,505 melebihi 0,1, kemudian variabel X4 juga dia melebihi 0,1, dan VIF-nya ini ketiga variabel ini masing-masing kurang dari 10. Nah, maka dapat kita simpulkan, maka untuk data ini itu tidak terjadi multikolonaritas. Nah, sebelumnya sebenarnya itu data sudah terdeteksi dari awal jika dia itu tidak normal. Nah, atau kita bisa langsung melakukan penyembuhannya dan melakukan pengujian ulang kayak tadi yang saya lakukan, yaitu mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi dan melakukan pengujian ulang. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.